إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, alladzi a'azzana bil islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi 'ala an-nujuma wal kawakib al-'idham wa ala alihi wa ashabihi al-kiram budur tamam wa shumusi dinil islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa la mathila lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan semaksimal mungkin, dan juga kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tekad dan penuh perjuangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
pada hari ini kita telah menginjak hari Jumat tanggal 11 bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah khatib akan menyampaikan sedikit, dan marilah kita sejenak memperhatikan nasihat-nasihat seseorang yang dimana orang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hikmah kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau adalah Luqman Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Luqman adalah seorang wali Allah, orang yang soleh, yang diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mempunyai julukan Al-Hakim. Ada yang mengatakan bahwa Luqman adalah termasuk salah seorang nabi. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah bahwa seorang Luqman adalah waliullah, orang yang soleh. Beliau memberikan nasihat-nasihat terhadap anaknya. Maka pada siang kali ini kita perhatikan sejenak nasihat-nasihat seorang Luqman kepada putranya. Luqman Al-Hakim mengawali nasihatnya terhadap anaknya di dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Surah Luqman ayat 13. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama salaf, yaitu menanamkan akidah, menanamkan iman tauhid kepada anaknya, kepada anak didiknya, sehingga akidah itu menancap di dalam hati para anak dan anak didiknya. Itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika periode Makkah. Selama kurang lebih 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah, menanamkan bahwasanya syirik adalah termasuk kezaliman yang sangat besar. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka nasihat Luqman Al-Hakim yang pertama ini kita bisa amalkan, kita bisa aplikasikan terhadap anak-anak kita, bahwasanya la tusyrik billah, jangan sampai engkau nak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampaikan bahwasanya syirka la dzulmun adzim, syirik itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Dari kecil mari kita tanamkan terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sering menemukan bahwa orang-orang, banyak diantaranya orang-orang yang masih percaya terhadap hal-hal mistis dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang menancapkan akidah iman tauhid terhadap anaknya, apa yang terjadi? Anak itu akan kuat imannya,
tidak akan goyah menghadapi kehidupan, tidak akan takut terhadap rizkinya. Setelah kuliah, setelah sekolah, tidak akan takut tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah lah yang mengatur rizki, Allah lah yang memberi rizki. Kita sering menemukan ada orang untuk membuat dagangannya laris manis, beliau mendatangi dukun, paranormal, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka inilah yang harus kita tanamkan terhadap anak kita, supaya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah nasihat Luqman yang pertama terhadap anaknya. Lalu seorang Luqman Al-Hakim melanjutkan nasihatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Surah Luqman ayat 16. Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan buruk seberat biji sawi, sekecil apapun, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah mengetahuinya dan akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang samar dan Maha mengetahui hakikat perkara tersebut. Surah Luqman ayat 16. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat Luqman yang kedua ini pun bisa kita amalkan terhadap anak kita, bahwa kita sampaikan kepada anak kita, nak, di muka bumi ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mau bohong, Allah tahu. Engkau mau maksiat, Allah tahu. Engkau mau berbuat curang, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala pengawas bagimu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat Luqman Al-Hakim yang selanjutnya adalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabat inna dzalika min azmil umur. Surah Luqman ayat 17. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Surah Luqman ayat 17. Kata Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat. Setelah iman kamu kuat, setelah akidah kamu kuat, maka sekarang dirikanlah sholat. Itu pula yang dilakukan Rasulullah SAW ketika periode Madinah. Ketika di Makkah, Rasulullah SAW menancapkan keimanan, tauhid, akidah. Namun ketika berpindah di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada syariat-syariat yang harus dikerjakan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, ada hal-hal larangan yang harus ditinggalkan. Ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah sholat. Setelah iman kamu kuat, maka dirikanlah sholat, karena sholat adalah tiang agama. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan kamu beramar ma'ruf nahi mungkar sebisa kamu, terutama pada kamu, pada saudara-saudaramu, pada orang terdekat kamu. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah apa yang menimpamu. Setelah antum sudah beriman kepada Allah,
setelah kamu beriman kepada Allah, setelah kamu melakukan sholat, setelah kamu beramar ma'ruf nahi mungkar, maka wasbir ala ma asabak, akan ada musibah yang menimpamu, maka bersabarlah. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mudah, maka itu bersabarlah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mudah, maka bersabarlah. Ketika kita melihat ada orang kafir, ada orang pelaku maksiat, tapi rizkinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai seorang muslim terkadang hatinya merasa, kok bisa orang kafir yang tidak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala tapi rizkinya lancar, usahanya lancar, dan lain sebagainya. Maka wasbir ala ma asabak, maka ketika iman kita sudah kuat, hati kita akan teguh dan kita bisa merasakan kuat dengan cara bersabar. Kemudian menjalankan syariat, melakukan sholat 5 waktu ketika musim-musim hujan harus dilaksanakan. Maka wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat selanjutnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Wahai anakku, ketika kamu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kamu sudah bisa menjalankan sholat dengan sempurna, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan merasa diri kamu itu suci. Wala tusair khaddaka linnas, sehingga memandang orang lain dengan pandangan yang benci dan remeh. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berlagak angkuh dan sombong. Kamu sudah melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka jangan pernah memandang remeh orang-orang yang sholatnya masih di rumah, bahkan orang-orang yang masih bolong-bolong sholatnya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Menolak kebenaran seperti apa? Yaitu ketika ada orang-orang yang menasehati kita, walaupun orangnya itu adalah pelaku maksiat, akan tetapi apabila nasihatnya itu benar, maka kita harus menerima, walaupun orangnya adalah pelaku maksiat. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa isi yang diucapkan, akan tetapi jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya bisa kita tancapkan, kita ajarkan kepada anak didik kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kokoh sehingga sampai akhir hayat nanti bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan anak didik kita juga termasuk, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah di pertengah jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa mutarabbina wa muta'allimana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa ahli salah wa ahli ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wad-dhayr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.